1960. Agama Islam, status sudah menikah, nomor HP 082344038053, alamat Jalan Tamangapa Raya, B6 Antang, Makassar. Pekerjaan asisten dokter, konselor adiksi. Email sternocleidomastoideus@gmail.com, hobi diving dan vokasional. Terus pendidikan yang pertama itu SDI Jawa Milulum Jakarta, SMPN 151 Jakarta, SMA Yusa Jakarta, S1 Kedokteran FK Ukrida Jakarta, S2 Magister Manajemen Rumah Sakit Unismu, S2 Magister Epidemiologi UIT. Untuk pengalaman kerja, yang pertama itu sebagai asisten dosen forensik FK Unhas, yang kedua dosen anatomi FK Unismu, yang ketiga dosen anatomi FIK UIT, dosen anatomi Unimers, dan yang terakhir itu ketua komite etik konselor narkotika Makassar. Terus untuk expertise, yang pertama plastinasi anatomi, yang kedua konselor narkotika. Baik, itu saja mungkin CV dari pemateri kita pada hari ini. Baik dok, sebelum mulai masuk dalam materi dok, dari teman-teman Penpro itu ada pretest sebelum masuk ke materi dok. Mungkin teman-teman Penpro bisa kirim link ke grup ke sini. Oke. Oh gitu. Oke. Mungkin teman-teman bisa diakses linknya. Iya. Soal pretestnya udah dibuat belum kira-kira ya? Tadi iya sudah dok. Oh ya udah. Ya, jadi kita mulai saja ya. Sebetulnya tata cara penulisan karya ilmiah atau KTI itu, atau orang membuat skripsi, atau orang membuat tesis, atau orang membuat disertasi, itu pada umumnya dia tidak memahami dengan dasar-dasar itu, sehingga dia hanya kerja-kerja saja. Wah, menurut susunannya kerja-kerja saja, akhirnya masih banyak yang tidak beraturan dan tidak pada tempatnya, karena tidak memahami. Maka dari itu, kita di sini akan membicarakan bagaimana cara membuat KTI yang baik ya dan tersusun, apa maksudnya dan bagaimana arahannya. Nah, dari susunan KTI ini sebetulnya kita bisa bikinkan poster. Kemarin yang saya kirimkan share untuk plastinasi anatomi itu adalah hasil KTI S3 saya di Unhas. Saya pilihnya plastinasi anatomi. Itu hanya cuma sebagai contoh saja yang untuk sebagai bagaimana itu plastinasi itu. Oke, kita mulai saja. Nah, kalau kita perhatikan ya. Ya. Karya ilmiah itu terbagi atas 3 bagian ya. Pertama, ini yang perlu kita pahami. Pertama, bagian awal. Bagian awal itu adalah otomatis kita harus memahami perlengkapan untuk sebagai pendahuluan awal ya. Nah, di situ harus betul-betul apa dari langkah-langkah awal itu dan apa langkah-langkah daripada pendahuluannya. Yang kedua, itu kita harus mempunyai suatu bagian dari tubuh karangan ya, tubuh karangan atau bagian daripada isi makalah tersebut ya, yaitu ya sebagai merupakan suatu inti. Itu yang sangat penting sekali. Jadi dari pengertian awal, terus intinya yang akan kita bahas. Nah, setelah sudah kita dapatkan inti tersebut, maka kita juga harus membuat suatu langkah untuk bagian akhir, yaitu adalah sebagai pelengkap daripada isi konten daripada KTI tersebut. Nah, kalau kita lihat apa saja pada bagian awal tersebut sebagai pelengkap, pertama itu adalah halaman judul, ya, terus kata pengantar atau prakata, sepatah kata dan sebagainya. Terus intinya lagi, intinya itu adalah abstrak atau sari atau poinnya. Ya, abstraknya itu penting. Jadi kita perlu
membuat suatu abstrak. Maka saudara-saudara kalau membuat ini harus dari halaman judul, kata pengantar, nanti ada abstrak. Nah, yang selanjutnya adalah daftar isi, daftar tabel, sama daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, kalau saya perhatikan, mahasiswa hanya memahami ininya saja, langsung dia bikin, tapi untuk penguraiannya tidak ada diuraikan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kalau kita lihat pada bab 1 pendahuluannya, pertama ada latar belakang, ada masalahnya, terus sudah dapat suatu permasalahan dari latar belakang tersebut, maka kita dapat merumuskan masalah tersebut. Apa permasalahannya? Baru kita pahami juga tujuan-tujuan daripada penelitiannya. Ya. Tujuan dari penelitian, dari ruang lingkup mana yang kita bisa cakup dan kita bisa peroleh, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup kajian. Nah, jadi di dalam ruang lingkup kajian ini, apa saja yang harus kita kaji? Ya. Kita ambil kaji misalkan dari kajian dari suatu lingkungan yang terkena KLB atau terjadi suatu apapun yang terdiri dari situ, kita mempunyai suatu kajian-kajian bagian-bagian tersebut. Nah, setelah ada kajian, baru kita mempunyai suatu sumber data. Sumber data itu kita peroleh dari mana? Apakah dari IT, apakah dari berita-berita, apakah dari majalah, atau ada majalah, atau ada dari pihak-pihak kelurahan atau apa dan sebagainya. Itu sumber data bisa diperoleh dari sana. Nah, sekarang kalau kita sumber-sumber itu sudah dapat, maka kita baru merumuskan bagaimana nih cara metode untuk penelitiannya, dengan cara apa. Nah, itulah metode-metode itu harus kita pahami sehingga metode penelitian kita bisa didapat. Nah, kalau sudah metodenya didapat, maka kita membuat suatu penyajian ya, atau mempunyai suatu sistematik penulisan secara beraturan. Yang bab 2, saudara-saudara bisa perhatikan, ya, itu adalah mendeskripsikan suatu permasalahan, ya, yaitu data menurut data, terus menurut literaturnya bagaimana, dan hasil surveinya bagaimana. Jadi kalau kita sudah membuat satu deskripsi itu kita harus survei. Bukan berarti asal tulis saja perkiraan, tidak bisa. Nah, itu nanti akan terjadi suatu permasalahan yang tidak sesuai dengan hasil deskripsinya. Jadi kita betul-betul survei, terus kita juga mendapatkan suatu data dari literatur, bisa dinilai, oh ini kejadiannya begini, kejadiannya begitu, dan sebagainya. Nah, jadi kalau penulisan ini sebetulnya bukan hanya di bidang kedokteran saja, di bidang apapun kita harus memakai prinsip-prinsip seperti ini. Jadi saudara-saudara tinggal memasukkan aja, oh, masalah kita di bidang penyakit ya penyakit. Dan saya pesan, kalau membuat suatu makalah KTI ini, jangan sekali-sekali membuat judul yang sangat panjang. Judul sangat panjang dan sangat menyulitkan. Carilah judul yang paling mudah dan mudah dipahami tujuannya itu. Nah, kita lanjut bahwa setelah survei kita mendapatkan suatu surveinya, terus kita harus lakukan pembahasan, ya, pembahasan kenapa dibahas, kenapa begini, kenapa begitu, itu komentar daripada si penulis harus dimasukkan ke dalam itu. Jadi saudara-saudara mempunyai suatu komentar setelah survei tadi, ya, atau kita berembuk dengan beberapa orang setelah survei, kita adakan pembahasan. Nah, dalam pembahasan itu kita mempunyai suatu komentar atau argumentasi apa yang kita peroleh sehingga bisa terbentuklah data-data tersebut. Ya. Jadinya data yang diperoleh sudah bagus, yang bagus ya, dan pembahasan masalah menurut pemikiran dan staf penutupnya. Jadi harus memahami seperti itu. Jadi tidak bisa langsung asal wah begini tulis begini. Jadi kalau saya lihat yang mahasiswa yang kemarin ujian itu banyaknya rata-rata ada copy paste ya. Cuma saya nggak mau bicara, cuma nggak enak biar kasihan lah, namanya juga mahasiswa ya. Yang penting cepat selesai tapi dia paham gitu.
Nah, sekarang kalau kita lihat yang bab keempat itu, dan saudara harus membuat suatu kesimpulan dan saran. Itu yang paling penting. Nah, dari kesimpulan, setelah kesimpulan baru saran. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apa saran-saran kita dalam hal yang kita teliti ini? Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lihat data pelengkap awalnya? Pertama yang saudara harus perhatikan itu adalah halaman judul. Ya. Halaman judul tadi saya katakan jangan ambil kalimat-kalimat yang kira-kira rancu atau kalimat-kalimat yang menyulitkan. Terus kedua, saudara harus membuat kata-kata pengantar atau prakata dalam suatu pengantar, baru inti daripada abstrak, ya, baru daftar isi, baru daftar tabel, baru daftar gambar, baru daftar lampiran. Nah, ini yang sudah dibicarakan pada awal. Nah, sekarang kalau kita lihat pendahuluan, ya, pertama adalah latar belakang masalah. Saudara mendapatkan latar belakang masalah, misalkan ada permasalahan apa nih, ya, yang saudara akan teliti. Nah, tapi karena mahasiswa kedokteran rata-rata mau meneliti penyakit A atau penyakit B. Nah, kita harus cari latar belakangnya bagaimana, latar belakang permasalahannya. Apakah itu sifatnya dalam grafik itu sangat meningkat atau sangat berkurang? Nah, itu harus diperhatikan. Kalau misalkan dalam grafik itu agak kurang, maka saudara tidak bisa mendapatkan data, ya, tidak bisa mendapatkan data yang didapat. Nah, itu dari latar belakang. Setelah itu baru menyusun suatu rumusan masalah dari hal-hal yang saudara akan teliti, rumusan masalahnya bagaimana. Nah, terus nanti saudara membuat, sudah diketahui, saudara berpikir, wah bagaimana tujuan penelitiannya kita untuk apa, caranya bagaimana, dan akan diapakan. Nah, itu harus dipikirkan. Ya, terus ruang lingkup kajiannya tuh saudara harus perhatikan juga. Ya, dari ruang lingkup kejadiannya tuh sudah misalkan dalam suatu desa itu ada berapa wilayah yang terkena suatu permasalahan atau dengan yang lainnya, ya. Nah, setelah itu baru saudara harus mempunyai sumber data. Sumber data itu harus betul-betul dipahami dan betul-betul harus akurat. Nah, setelah itu baru saudara akan melakukan proses metode daripada penelitiannya. Nah, dari saudara membahas tadi itu dari 1, 2, 3, 4, 5, baru saudara merencanakan metode untuk penelitiannya. Sehingga saudara bisa mendapatkan data seperti itu. Nah, kalau sudah diketahui metode-metodenya, langkah-langkahnya, ya saudara maka membuatlah suatu penulisan secara sistematik, ya, atau penyajian tersusun, nah, akhirnya mendapatkan suatu hasil. Nah, kalau kita lihat tadi adalah pendahuluannya. Sekarang kalau kita lihat bab 2 itu deskripsi masalah, ya, data menurut literatur dan survei. Nah, tadi sudah dibahas. Jadi dari deskripsi ini saudara betul-betul harus mempunyai bukti yang akurat, bukti yang autentik yang berasalkan dari survei ataupun dari data-data literatur yang saudara dapat. Misalkan saudara hanya melihat literatur saja, misalkan ada kejadian di daerah puskesmas A misalkan. Saudara bisa, oh dulu pernah kejadian KLB, penyakit demam berdarah misalkan. Saudara bisa lihat di literatur, tetapi kalau musimnya sudah tidak ada, saudara bisa juga misalkan ada langsung secara survei. Jadi saudara bisa survei langsung. Benar nggak menurut data ini yang saudara survei? Nah nanti di situ dilihat kecocokannya, apakah benar, apakah tidak, seperti itu. Itu adalah data-data survei dan literatur. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, maka
saudara setelah mendapatkan data-data tersebut, saudara harus mempunyai suatu pembahasan ya atau komentar penulisan ya atas data yang diperoleh atau pembahasan masalah yang menurut pemikiran ya, baru menutup. Nah, seperti itu. Jadi saudara betul-betul membuat suatu komentar tapi dengan berdasarkan data yang diperoleh atau data yang hasil pembahasan pada waktu itu ya. Nah, kalau sudah mendapat masalah-masalah itu, maka kalau hasil pemikirannya baru kita adakan penutupnya. Nah, kalau bab 4 itu adalah kesimpulan dan saran. Jadi saudara bisa menyimpulkan dan ada saran-saran. Sarannya harus seperti apa? Misalkan ada terjadi suatu permasalahan di puskesmas A, terjadi masalah, misalkan permasalahannya KLB, demam berdarah atau diare atau apa dan sebagainya. Nah, saudara harus mempunyai suatu kesimpulan. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa kalau dia bisa terjadi seperti itu diakibatkan karena ada misalkan sanitasi lingkungan yang tidak bersih. Nah, itu adalah seperti itu. Nah, baru saudara membuat saran. Sarannya apa? Nah, saudara tulis saran-saran itu. Oh, ini sarannya lingkungannya nih harus diperbaiki, jamban juga harus diperbaiki misalnya. Ya. Tempat pembuangan sampah juga harus dimodifikasi. Nah, kalau misalkan dalam keadaan buruk seperti itu, maka bisa akan terjangkit kembali. Ya. Kita lihat lagi. Nah, kalau kita lihat bagian pelengkap ini, tadi sudah di awal sudah kita lihat ya. Jadi, saudara halaman judul, pengantar prakata ini jangan lupa, makanya ini sering diulang-ulang ya. Abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Nah, kalau kita lihat ya, pada bagian awal itu kan ada kenapa nih kembali ke awal ini? Sorry. Sorry tadi salah pencet ya. Ini tadi sudah. Nah, kita sudah menghasilkan dari survei, terus mempunyai suatu komentar, terus data yang diperoleh, ya, baru kesimpulan dan saran. Nah, sekarang kalau kita lihat sudah mendapatkan suatu kesimpulan dan saran, maka kita mempunyai suatu laporan penelitian. Ya. Jadi laporan penelitian ini kita bagi ya menjadi ada sebagian kerangka tubuh atau isi daripada kerangka tersebut atau dari karangan tersebut yang akan menjadi inti, yaitu terjadi pada bab 1, yaitu akan menjadi pendahuluan. Nah, itu adalah poin utamanya. 1, latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua adalah tujuan penelitian, ya. Yang ketiga adalah ruang lingkup daripada kajian. Terus saudara juga harus mempunyai suatu hipotesis yang berasal dari tempat saudara yang meneliti dan postulat. Ya. Dan 5 adalah sumber daya data, sumber daya dapatnya dari mana, ya, atau cara memperoleh data. Itu bagaimana perolehannya, apakah saudara datanya berasalkan dari memberikan kuesioner, apa mendata sendiri, turun ke lapangan. Kan jadi ada 2 jenis itu. Jadi kalau saudara datanya ini diperolehnya berdasarkan survei, itu juga bisa langsung, atau saudara bisa juga ambil data berdasarkan kuesioner, atau saudara bisa mendapatkan data yang sudah ada pada literatur di daerah setempat. Yang keenam adalah metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini
saudara-saudara harus betul-betul tahu dan tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan dalam penelitian tersebut. Yang ketujuh, saudara harus bisa merangkum daripada sistematik penulisan atau penyajian, ya. Itu harus betul-betul dipahami sehingga yang membutuhkan makalah ini lebih jelas dan lebih mudah untuk di pemahamannya. Nah, sekarang kalau kita lihat tinjauan pustaka, ya, itu adalah sebenarnya penjabaran dari postulat, artinya penjabaran yang berdasarkan yang kita peroleh, ya. Nah, itu tinjauannya situ, itu mempunyai suatu tinjauan pustaka. Kalau bab 3 itu pelaksanaan hasil penelitian, dan saudara harus bisa membuktikan hasil hipotesisnya. Nah, dari penelitian saudara bisa menjelaskan dan bisa memberikan suatu gambaran hasil hipotesis tersebut. Sedangkan bab 4-nya yaitu pembahasan hasil penelitian. Ya, jadi hasil penelitian kita lakukan pembahasan hasilnya seperti apa, ya, baru kita pegang, kita rangkum. Yang bab kelimanya adalah kesimpulan dan saran. Jadi saudara setelah ada hasil pembahasan atau hasil penelitian, maka saudara mempunyai suatu rumusan-rumusan, kesimpulan, dan saran. Itu sangat penting sekali. Nah, kita ingat kembali, saudara jangan lupa bahwa bagian pelengkap akhir itu saudara harus mempunyai daftar pustaka, mempunyai suatu lampiran, ya, atau appendix, dan indeks sama riwayat hidup. Itu penting sekali. Nah, sekarang penjelasannya bagaimana dari hal-hal tadi di atas. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang, ya, dari latar belakang masalah itu, saudara, apa itu alasan-alasan memilih judul tersebut? Ya. Apa yang mendasari pemikiran daripada judul tersebut? Ya, misalkan saudara karena tertarik, ya, karena tertarik dengan hal-hal tersebut, saudara akhirnya membuat suatu judul. Ya. Atau ada masalah yang sedang booming, atau sedang mengemuka, ya, seperti itu. Atau ada masalah sangat penting, atau ada masalah yang sangat bermanfaat, sehingga saudara mempunyai suatu pola pikiran utama, saudara dapat mencetuskan permasalahan tersebut. Ya, misalkan saudara di daerah atau di pabrik A banyak tercemar oleh zat-zat yang berbahaya, misalkan. Saudara kan berpikir, wah, kenapa ini, permasalahannya apa? Nah, kalau saudara sudah mendapatkan permasalahan, tulis, permasalahannya di pabrik tersebut atau di rumah sakit tersebut kurang teratur instalasi pipanya, misalkan sebegitu. Itu kalau ya. Jadi, nah, dari situ saudara mempunyai suatu pola pikir, ya, apa penyebabnya muncul masalah itu. Nah, akhirnya kalau sudah diketahui, oh, permasalahannya karena pemasangan pipa di sentral itu tidak baik, sehingga terjadilah suatu permasalahan. Nah, akhirnya bila latar belakang ini itu harus sudah diketahui, ya, itu ya diketahui dan sangat diharapkan sekali, sehingga dapat merumuskan masalah. Nah, ini adalah rumusan masalahnya di sini. Itu ada di latar belakang. Contohnya, ini contoh, ya. Contoh pada industri, misalkan topik, misalkan saudara limbah industri tekstil. Ini kan singkat dan pendek. Tapi kalau di kedokteran tidak. Misalkan di kedokteran tingkat kesadaran masyarakat kurang sekali untuk berobat ke puskesmas. Itu bisa, ya, seperti itu.
nanti dicari kenapa seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi, bisa masyarakat bisa jarang sekali ke puskesmas untuk berobat, apa permasalahannya. Nah, jadi sebab-sebabnya kita lihat yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak mau berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Dia misalkan lebih cenderung larinya ke dukun misalkan. Wah, daripada ke puskesmas kita ke dukun saja. Nah, itu kan ada hal-hal tertentu yang sehingga masyarakat itu tidak bergerak untuk melakukan berobat ke puskesmas misalkan. Atau ada hal-hal lain, misalkan ada dipersulit atau apa dan sebagainya. Saya rasa kalau dipersulit tidak mungkin ya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, topiknya adalah kemacetan lalu lintas. Ini contoh. Ya. Yaitu gambaran umum terjadinya kemacetan lalu lintas, ya, itu di simpang Dago atau hal-hal yang menimbulkan masalah kemacetan. Itu adalah contoh dari hal yang lain. Tapi kita juga bisa ambil ya topik yang lain. Kepercayaan masyarakat berobat hanya dengan menggunakan herbal. Nah, itu kenapa bisa begitu permasalahannya? Nah, kita cari ya apakah dia alternatifnya bagaimana seperti itu. Jadi kalau cari judul atau topik itu tidak perlu panjang. Ya, kalau panjang akan menyulitkan saudara sendiri. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat pada rumusan masalah ya atau identifikasi masalah, yaitu diungkapkan dengan kalimat-kalimat tanya. Ya, intinya yang akan menjadi pokok pembicaraan dan yang akan kita analisis. Ya. Bagian ini harus ada karena untuk membatasi masalah. Sebagai contoh misalkan begini. Sejauh mana, ini contoh dengan yang lainnya, sejauh mana JPS itu memasyarakat di Indonesia. JPS itu artinya suatu alat yang dapat mendeteksi suatu gambaran wilayah, seperti itu ya. Atau kita di bidang kesehatan, sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat di pemukiman kumuh. Nah, itu bisa. Atau dengan penyakit yang lain, sejauh mana hasil pemeriksaan penyakit jantung di rumah sakit A misalnya. Nah, itu bisa dirubah seperti itu. Ya. Nah, akhirnya kalau kita sudah tahu sejauh mana, maka kita punya pemikiran kenapa begitu, ya, kenapa dia digemari atau kenapa dia menyukai sistem pengobatan yang lain oleh masyarakat. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh. Nah, sudah tanda tanya mengapa, maka kita harus memikirkan juga sudah sejauh mana manfaat sistem pengobatan dengan secara herbal seperti itu dibanding dengan pengobatan secara medik, misalkan di puskesmas. Nah, jadi saudara harus memahami tiga ini, sejauh mana, mengapa, ya seperti itu. Nah, itu betul-betul harus pahami. Kita lihat datanya, data bentuknya itu apa? Ya, kita harus mendapatkan suatu data. Pertama yang saudara didapatkan tuh ada dua data primer atau data sekunder. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Contohnya begini, jenis karangannya apa misalkan. Satu itu definisi JPS atau definisi tadi masyarakat malas sekali untuk berobat ke puskesmas, ya. Nah, itu harus kita baca, kita cari itu permasalahannya.
Yang kedua, manfaatnya apa kalau dia tidak ke puskesmas? Misalkan dia berobatnya ke herbal, ya, secara tradisional atau dengan cara dukun, nah itu bisa. Nah kita cari data tersebut. Nah ini, jadi jenis karangannya seperti itu. Jadi apa ini permasalahannya? Kalau ini kan hanya dibilang masalah JPS ya, ini karena ini kan umum. Jadi kalau di kedokteran, kenapa tingkat kesadaran masyarakat kurang sekali untuk berobat ke puskesmas? Ya, seperti itu. Malah dia lebih cenderung ke herbal atau ke paranormal misalkan. Nah, kalau kita lihat jenis karangannya apa di sini, maka kita harus menentukan dari kesimpulannya. Misalkan, hal tersebut dapat diprediksi dalam bidang penyakit dasar yang berobat di puskesmas, ya, itu kurang sekali, ya, seperti itu misalkan. Jadi kalau kita dalam bidang JPS ini, dapat diprediksi dalam bidang ilmu apa saja JPS bermanfaat. Nah, jadi kalau kita di bidang kesehatan, berobat herbal ini apa saja manfaatnya, tingkat durasi keefektifannya sudah sejauh mana. Nah, kita bisa. Jadi kita tinggal modifikasi saja. Nah, kalau kita lihat rumusan masalahnya, ya. Jadi kita harus mempunyai suatu berupa pertanyaan inti yang mengenai masalah yang dikemukakan atau apa yang terjadi, problem yang perlu dipecahkan. Misalkan kalimat-kalimat yang dapat menegaskan, misalkan, ya, yang menjadi inti permasalahan biasanya didahului oleh kata apa. Nah, jadi kalau saudara membuat suatu rumusan masalah yang diawali dengan kata apa, mengapa, sejauh mana, bagaimana. Nah, itu tadi contoh di atas sudah, ya. Kenapa dia begitu? Nah, kalau kita lihat bahwa kita harus mempunyai suatu solusi yang lebih jelas dan pemecahan yang lebih jelas. Ya. Misalkan salah satu contoh kalimat pembuka, sehubungan dengan latar belakang di atas, timbul persoalan atau masalah. Nah itu. Jadi muncullah kata-kata apa, mengapa, sejauh mana, atau bagaimana. Penulisannya seperti itu. Kalau saudara mendata. Nah, seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, ya. Kita lihat lanjutnya. Nah itu yang sehubungan dengan latar belakang yang telah Nah dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis harus merumuskan masalahnya. Jadi apa sebenarnya hakikat yang disebut, misalkan dalam industri, misalkan limbah industri itu ada limbah dari tekstil. Nah kalau dari kedokteran ya disebutkan apa hakikatnya dengan masyarakat itu malas berobat ke puskesmas. Ya. Terus apa permasalahannya kalau di industri, ya apa unsur-unsurnya. Misalkan begitu. Mengapa sampai terjadi limbah seperti itu misalnya dalam industri. Nah sekarang kalau di kesehatan, dengan masyarakat malas berobat di puskesmas itu tingkat kesadarannya kurang, mengapa sampai terjadi seperti itu? Sehingga dia malas untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Bagaimana caranya yang tepat untuk supaya masyarakat itu kita arahkan bisa menyadari untuk berobat ke puskesmas, otomatis kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan dari industri, bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi dampak tersebut. Nah, jadi kalau kita di kedokteran, bagaimana cara menanggulangi dampak
masyarakat yang tidak mau berobat ke puskesmas misalnya. Nah, bagaimanakah cara menanggulangi kalau ini dalam hal lain kemacetan, kalau ini dalam hal kedokteran, bagaimanakah cara menanggulangi supaya masyarakat itu mau berobat ke puskesmas? Nah, seperti itu. Itu kan kadang-kadang ada dualisme di situ. Kadang-kadang ada masyarakat yang mau percaya di puskesmas, bahkan kalau ada masyarakat sebagian yang percaya dengan non medis, misalkan paranormal. Nah, situ. Baru kita merumuskan suatu masalah setelah mendapat hal-hal tersebut. Kan itu kan tadi masalah tuh. Nah, rumusan masalahnya, jadi apa saja yang akan dibicarakan? Tadi contohnya, misalkan penyakit atau industri atau masyarakat yang malas berobat ke tingkat kesadarannya kurang untuk di puskesmas. Nah, itu dibentuklah suatu rumusan masalah. Contohnya, bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan minat? Rumusan masalahnya nih ya, ada yang saudara harus buat untuk meningkatkan minat baca para mahasiswa di Universitas X misalkan. Bagaimana cara untuk mengatasi dampak negatif budaya, ya, apa nih, tertutup jadi. Bagaimana cara untuk mengatasi dampak negatif budaya Barat misalkan terhadap bangsa kita. Nah, kita kalau di kedokter nih kita tinggal masukkan saja bagaimana cara untuk mengatasi masyarakat yang malas tadi supaya dia bisa tidak berpikiran negatif terhadap pengobatan secara medis misalkan. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau contoh yang lain misalkan, jadi saudara harus mempunyai suatu kesimpulan yang paling singkat atau alternatif apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran misalnya. Nah, jadi kalau di kesehatan saudara tinggal masukkan saja permasalahan tersebut, alternatif apa pengobatan secara tradisional mempunyai efek yang positif atau efek yang negatif. Nah, contoh yang kedua misalkan bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan produksi padi di desa Sukasari. Ini contoh dalam bidang pertanian. Tapi kalau kita di bidang kedokteran, bagaimana cara untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat di daerah desa Tamangapa misalkan. Itu bisa seperti itu. Ya, jadi ini hanya sebagai contoh saja, contoh dari pertanian dan industri. Nah, kalau kita lihat contoh daripada rumusan masalah itu, kita harus memerlukan jawaban yang berupa saran. Ya, jadi apa yang tepat untuk meningkatkan kepedulian sosial, ya, sosial mahasiswa. Jadi rumusan masalahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau saudara menilai suatu penyakit, apa yang tepat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, ya, atau lingkungan masyarakat terhadap kesehatan, misalnya itu bisa kita masukkan. Yang kedua adalah bagaimana cara efektif untuk meningkatkan pendapatan, misalkan pada pedagang kaki lima. Nah, sekarang kalau kita di kesehatan, bagaimana meningkatkan cara efektif untuk pengobatan sistem kardiovaskuler atau hipertensi misalkan seperti itu. Itu adalah suatu contoh daripada rumusan tersebut. Kenapa nih mau turun? Pindah lagi. Ya.
mana nih? Ya. Nah, kita lihat ada suatu ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah atau pendekatan masalah. Nah, ini adalah ruang lingkupnya. Jadi, tunggu saya ini dulu ya. Kita begini saja. Tadi di mana tadi? Oh ya. Nah, kita lihat bahwa yang selanjutnya adalah ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah atau pendekatan masalah. Nah, segi-segi apa yang akan dikaji untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah yang merupakan suatu jawaban rumusan masalah dan akan menjadi hanya butir-butir, jadi hanya butir-butir daripada permasalahan tersebut. Nah, penjelasan yang panjang lebar pada bab tadi itu deskripsi permasalahan. Ya. Nah, jadi hanya mencantumkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas. Contohnya adalah menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah perlu pengkajian beberapa hal atau pokok. Yang pertama adalah mengidentifikasi hakikat masalah penyakit atau masalah di sini masalah industri, ini adalah salah satu contoh, ya. Terus mengidentifikasi volume, ya, volume permasalahan dari penyakit itu atau permasalahan dari limbah, mengidentifikasi dampak yang telah ditimbulkan, mengidentifikasi sistem pembuangan atau pengolahan pada limbah, ini contohnya ya, sebagai contoh saja, mengidentifikasi sumber daya manusia di lingkungan tersebut, misalkan di pabrik ya. Kalau kita mengidentifikasi SDM di rumah sakit atau di puskesmas, ini kalau ada suatu pembatasan masalah, nah, kita perlu ketahui seperti ini. Contoh pembatasan masalah atau ruang lingkup kajian yaitu adalah pada rumusan masalah. Contohnya misalkan pada JPS ya, tadi dari masyarakat, apa manfaat JPS di bidang geodesi ya, akan diuraikan. Nah, jadi kalau misalkan saudara ambil di tentang penyakit, rumusan masalahnya apa manfaat daripada pengobatan tradisional? Misalkan begini, apa manfaatnya pengobatan medis dibanding daripada pengobatan tradisional? Nah, itu harus diuraikan. Ya, seperti itu. Ya. Terus panjang lebarnya pada deskripsi masalah, bidang-bidang apa yang dapat dimanfaatkan pada sistem tersebut. Nah, apa saja manfaat daripada hal-hal tersebut? Mengapa ya, baik atau mengapa ataupun dia keadaan kondisi baik atau keadaan kondisi buruk. Efeknya misalkan pengobatan di puskesmas atau di tradisional yang muncul apa? Baik atau buruk. Nah, itu bisa ada beberapa argumentasi ya, atau ada penilaian atau ada komentar. Nah, catatannya adalah ruang lingkup ini menentukan rumusan masalah. Tujuan penulisannya itu adalah misalkan adanya deskripsi. Ya, jadi masalah itu suatu karya tulisan ilmiah yang dapat
untuk menjelaskan sesuatu. Nah, tujuan penulisannya yaitu merupakan tujuan objektif, bukan tujuan subjektif. Itu tujuan penulisannya. Yaitu kurang lebih suatu alinea atau suatu paragraf. Jadi untuk apa persoalan itu dikemukakan? Jadi saudara harus mengungkapkan permasalahan ini, ya. Nah, untuk apa kita melakukan penelitian itu? Nah, jadi ada pertanyaan seperti itu. Contohnya misalkan begini. Jadi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulisan makalah ini bertujuan satu, misalkan membantu masyarakat atau pemerintah misalnya, atau rumah sakit misalnya, dalam mengatasi kejadian-kejadian pada penyakit menular misalnya. Nah, kalau misalkan di bidang lain, yaitu membantu pemerintah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas misalnya. Ini dalam segi bidang apa saja bisa masuk, ya. Menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan perubahan-perubahan dalam kondisi SDM rumah sakit misalkan bisa, atau menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan produksi padi di desa misalnya, itu bisa. Yang ketiga adalah menemukan kiat tepat untuk meningkatkan minat baca, misalkan untuk mahasiswa atau untuk SMA atau untuk SMP dan sebagainya. Terus meningkatkan minat baca siswa. Nah, ini meningkatkan ya, tadi menemukan kiat, dan ini meningkatkan minat daripada baca tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa postulat dan hipotesis, ya, dan pada postulat ini sebenarnya sih mempunyai suatu anggapan dasar, ya, yang pernyataannya dianggap benar secara priori. Biasanya berupa teori, ya, atau dalil-dalil atau hukum atau rumus atau aksioma. Jadi pada aksioma itu adalah suatu gambaran atau suatu grafik yang dapat diketahui. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan landasan teori. Ya, jadi penulisannya seperti ini. Nah, kalau postulat biasanya sebagai alasan atau sebab. Contohnya seperti benda yang berada dalam zat cair mendapat gaya tekan ke atas sebanyak zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ini contoh dalam bidang fisika, ya. Nah, sekarang kalau contoh dalam bidang medis, ya, perubahan-perubahan kesehatan dalam masyarakat sudah didata sehingga data kesehatan masyarakat mulai meningkat perubahannya. Nah, itu bisa seperti itu. Yang kedua, itu lazimnya makin banyak permintaan, makin banyak pula keuntungan yang diperoleh para pedagang atau pengguna misalkan. Jadi contohnya itu adalah seperti begitu sisipan-sisipannya. Ya. Nah, kalau kita selanjutnya lihat bahwa hipotesis atau dugaan atau perkiraan, ya, atau prediksi sementara, itu namanya hipotesis yang diajukan berdasarkan hasil pengamatan sepintas, ya, yaitu dapat diperkirakan dari suatu peristiwa. Jadi kalau saudara sudah mengamati suatu sepintas, nah, saudara bisa mengamati apa yang terjadi. Ya, itu perlu ada pendataan. Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Misalkan di industri, ya, permasalahan kurangnya bahan bakar untuk mengaktifkan generator misalkan, atau pada pertanian kurangnya pupuk untuk padi sehingga padi itu tidak dapat berkembang dengan baik. Atau kalau di bidang kesehatan
kurangnya layanan kesehatan pada masyarakat, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah pernyataan para pakar. Ya. Nah, ini kebenarannya harus diuji. Jadi kalau ada misalkan saudara di puskesmas atau di rumah sakit itu kan para pakar. Ada pernyataan bahwa penyakit sistem kardiovaskuler pada tahun ini sangat meningkat. Nah, saudara harus tahu bukti. Harus ada ada bukti-bukti yang betul-betul nyata. Ya, itu otomatis saudara harus mendapatkan data yang autentik. Terus yang ketiga ini dugaan kita mengenai masalah akan kita buktikan pada bab ketiga. Jadi yang bukti tadi itu harus dari pakar tadi harus dibuktikan. Itu nanti adanya di bab ketiga. Ya. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini diturunkan dari postulat ya, sehingga mendapat pernyataan yang lebih jelas. Nah, kalau hipotesis ini merupakan akibat atau ada hubungannya daripada kausa tadi dengan postulat, contohnya seperti ini. Ya. Misalkan kita ambil contoh di anak sekolah misalkan ya. Kesempatan untuk mendapatkan informasi masalah sosial itu lebih banyak dimiliki oleh siswa IPS daripada siswa IPA. Sehingga siswa IPS lebih tanggap terhadap masalah sosial daripada siswa IPA. Nah, ini kita tinggal masukkan. Kalau kita di bidang kesehatan, ya masukkan di bidang kesehatan. Ini adalah salah satu contohnya. Contohnya misalkan yang lain adalah jika pada bulan Juli yang akan datang panen raya di Jawa Barat berhasil dengan baik, harga padi di Indonesia otomatis akan menurun. Nah, berdasarkan hasil perhitungan sistem matematis, ya, jembatan yang sedang dirancang itu mempunyai daya pakai 25 tahun. Nah, itu adalah salah satu contoh lagi. Nah, sekarang apa yang harus saudara perhatikan? Dalam sistem matematika atau hipotesis, biasanya dinyatakan dengan jika, maka, ya, saudara harus menggunakan itu. Kalau ada hasil pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan. Nah, dalam karangan-karangan ilmiahnya seharusnya menggunakan kata-kata diduga atau diperkirakan. Nah, kalimat-kalimat ini adalah sangat penting untuk disisipkan. Ya, jadi saudara tinggal masukkan aja seperti itu. Kadang-kadang emang banyak mahasiswa membuat suatu makalah atau proposal. Kadang-kadang permasalahannya adalah di bahasa. Nah, itu yang terutama. Kalau bahasanya ini pas, maka itu tidak ada keraguan. Jadi diduga, diperkirakan. Nah, misalkan bila tidak menggunakan frasa tersebut, ya itu sudah merupakan suatu kesimpulan. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kita mendapatkan sumber atau sumber data atau cara memperoleh data yang lebih akurat. Jadi saudara bisa melakukan apa saja yang dilakukan sebagai penulis untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah. Nah, itu sumbernya harus kita perlu jelas, kita dapatkan apa itu dari mana ya. Misalkan saudara meneliti di rumah sakit, oh sumbernya di rumah sakit. Oh, misalkan saudara meneliti di puskesmas, di lingkungan masyarakat, oh berasal dari sumber dari masyarakat. Misalkan menyebarkan angket, ya, melakukan wawancara, mengadakan pengamatan, melakukan percobaan. Jadi saudara melakukan hal tersebut nih, mau meneliti, mau cari sumber data, ya, misalkan saudara menyebarkan angket atau membuat suatu kuesioner atau apa dan sebagainya, melakukan wawancara itu juga bisa. Terus mengadakan langsung pengamatan juga bisa.
melakukan percobaan juga bisa. Tapi mahasiswa jarang sekali melakukan langsung percobaan-percobaan kepada masyarakat. Paling dia hanya memberikan suatu angket atau lembaran-lembaran ya yang dia peroleh, atau kadang-kadang kalau lebih bagus minimal harus melakukan wawancara terhadap masyarakat. Nah, terus data yang dipergunakan itu untuk menjadi data primer ya. Seperti itu. Dan data sekunder. Nah, sekarang kalau kita lihat metodenya, metode apa yang dipergunakan yang bergantung pada sifat masalah yang diteliti. Nah, itu metodenya metode apa tuh? Ya. Pertama, saudara mempunyai metode historis. Misalkan. Nah, metode historis ini akan berkaitan dengan peristiwa masa lampau, ya, atau masa lampau atau masa yang akan terjadi sekarang itu bisa diketahui. Terus yang selanjutnya adalah metode deskriptif, yaitu ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Nah, jadi saudara harus paham di sini nih, ada metode historis atau deskriptif. Nah, ini penting, ini selalu muncul ini. Ya. Nah, jadi kalau deskriptif itu biasanya yang sedang berjalan atau yang sedang terjadi, ya, yaitu berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Nah, kalau misalkan metode deskriptif ini sifatnya analitis, maka sangat berkaitan sekali dengan peristiwa yang sedang terjadi dan disertai suatu analitis. Jadi terjadi, terus berikutnya berkepanjangan, berkesinambungan seperti itu. Nah, kalau metode eksperimen atau percobaan, kalau saudara meneliti mengenai hal-hal yang akan terjadi atau mungkin terjadi, jadi artinya yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, ini menggunakan metode percobaan atau eksperimen, yang artinya sedang berjalan itu, yang dihadapi kita apakah itu yang sudah berjalan ataupun yang sudah jalan, seperti itu. Nah, jadi ada juga penggunaan metode rasional dan empiris. Itu ada. Jadi saudara nanti mendapatkan hal-hal metode-metodenya seperti ini. Nanti saudara pilih mau metodenya yang bagaimana tuh. Yang mudahnya yang saudara bisa ketahui. Nah, kalau kita lihat ya, pada sistematika penyajiannya yaitu mengemukakan garis-garis besar isi setiap bab. Jadi saudara dalam setiap bab itu dikemukakan secara garis-garis besarnya. Tentu saja harus sesuai dengan ciri atau karya ilmiah. Jadi yang sesuai dengan hasil karya ilmiah yang saudara punya konsep pertama secara sistematis. Yaitu dibuat dalam satu paragraf. Ya. Fungsinya adalah untuk memberi gambaran pada pembaca atau mengenai hal-hal apa saja yang akan diuraikan dalam bab-bab tersebut. Nah, ini penting. Terus yang selanjutnya adalah dipaparkan dalam bentuk kalimat. Ini sebagai contoh misalkan begini. Penulis membagikan suatu makalah, ya, itu menjadi makalah ini akan menjadi 4 dari bab. Pada bab 1 penulis mengemukakan latar belakang masalah dan seterusnya. Sedangkan pada bab kedua yang merupakan dasar teori dianalisis, ya, dimuat. Dan berikutnya selanjutnya pada bab 3 dan berkesinambungan pada bab 4 seperti itu. Ya. Jadi saudara harus bisa membagikan makalah ini menjadi beberapa bagian, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4. Penyajiannya seperti itu. Dan seterusnya.
Nah, kalau kita lihat pada bab 2 ini adalah tinjauan pustaka atau deskripsi masalah atau landasan teori ya. Landasan teorinya misalkan isinya biasanya dikutip dari teori-teori sebagai tolak ukur. Nah, sebagai tolak ukurnya teori-teorinya dari mana nih yang akan saudara ambil dan akan saudara kembangkan. Terus yang kedua adalah hasil daripada pernyataan para pakar, yaitu para ahli-ahlinya ya, yang saudara rangkumkan. Yang ketiga adalah pendukung pendapat penulis. Nah, jadi si penulis juga ini harus mempunyai suatu dukungan yang sangat kuat. Apa sih pendapatnya nih hal tersebut? Nah, itu perlu dijabarkan seperti itu. Yang keempat adalah pendapat yang diperoleh dari berbagai literatur. Nah, jadi pendapat-pendapat tersebut semua akan dijadi satu, ya, pendapat dari pakar bagaimana, dari penulis itu sendiri bagaimana, dan pendapat dari hasil literatur itu sendiri bagaimana. Nah, nanti kita cocokkan. Atau hasil pengkajian-pengkajian bagian rujukan, ya, yang berarti telah diuji oleh literatur, tapi hasilnya itu sebenarnya sudah diuji sama pihak lain, misalkan itu termasuk akurat juga. Nah, salah satu contoh misalkan cara pengolahan tanah, ya, tanah di sawah maksudnya, cara pengolahan tanah atau cara pengolahan limbah atau cara pengolahan limbah hasil dari rumah sakit misalkan, itu ada cara pengolahannya. Terus cara perawatan misalkan perawatan penyakit jantung, misalkan perawatan penyakit pada fisioterapi misalkan, itu adalah salah satu contoh. Kalau di sini kan hanya cara perawatan tanaman padi di desa Sukasari. Jadi saudara nanti bisa menggantikan kalimat-kalimat sesuai dengan apa yang kita teliti. Ini kan contoh banyak di pertanian misalkan atau di industri. Saudara di kesehatan ya ganti dengan di bidang kesehatan. Terus saudara harus menuliskan tingkat dari pendidikan yang saudara teliti pada masyarakat, tingkat pendidikan para pekerja di pabrik, misalkan seperti itu. Yang bertujuan pada harus berkaitan dengan ruang lingkup daripada kajian tersebut, sehingga jelas. Nah, kalau pada uraian Bandung sebetulnya, pada hasil 3, itu adalah pembahasan masalah. Jadi alternatifnya apa yang kita teliti? Ya, terserah di bidang apa aja, misalkan di bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang industri apa dan sebagainya, atau bidang perkantoran juga bisa, sama, tinggal memasukkan poin-poinnya saja. Terus selanjutnya adalah pembahasan dari lapangan. Saudara harus primer, terus mendata lagi dengan ada lagi yaitu komentar bagaimana nih pendapat sekunder ini pas daripada penulis, ya. Nah, seperti itu. Jadi pendapat penulis yang mengenai, jadi saudara betul-betul meringkas atau mempunyai suatu ringkasan atau tafsiran, ya, yaitu penulis atas data pendapat peneliti mengenai pemecahan masalah. Jadi saudara sudah meneliti pemecahan masalahnya bagaimana, ya, harus diapakan, apakah itu harus dapat sifat positif atau sifat negatif seperti itu bisa diperoleh. Terus yang selanjutnya adalah saudara harus mempunyai rangkuman daripada hasil-hasil data tersebut dan survei. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan hasil survei hanya dibuat saja tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, itu jadi bermasalah, nanti dipertanyakan kenapa ini bisa begini. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita mempunyai suatu arahan, yaitu harus tertuju pada terjawabnya persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah. Nah, jadi kalau saudara membuat suatu, ikutinlah jalur-jalur ini. Jadi saudara bisa mengisi dengan enak, tinggal memasukkan saja. Nah, sedangkan bab yang terakhir itu adalah bab kesimpulan dan saran. Nah, jawabannya adalah ya persoalan yang saudara dapat. Misalkan di pertanian ya permasalahan masalah padi yang kurang sehat. Di industri permasalahannya adalah persoalannya pada limbah-limbah. Di rumah sakit misalkan permasalahannya adalah sistem pelayanan atau sistem pengobatan dan sebagainya. Itu banyak macam. Nah, kalau kita lihat, kita masuk ke pelengkapnya. Pelengkap pada awal yang saudara buat itu, ya. Kita ulangi lagi. Satu kata pengantar.
memuat, saudara tidak boleh lupa ada Tuhan. Yang kedua, alasan dan tujuan penulis, ya, yaitu sifatnya subjektif. Terus ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. Ya, terus yang keempat itu mempunyai suatu kata keterbukaan menerima kritik dan saran. Jadi kalau saudara membuat proposal atau tesis atau skripsi, ya harus berkaitan seperti ini. Yang selanjutnya adalah abstrak atau inti atau sarinya ya. Yaitu bagian ini memuat segala pokok pembahasan ya yang sangat singkat. Ya. Biasanya dicantumkan pula pokok-pokok bahasan atau masalah, tujuan postulat, ya, hipotesis, sumber data, pengolahan, kesimpulan, dan saran. Kadang-kadang ringkasan itu perlu pula diterjemahkan dalam bahasa asing, misalkan bahasa Inggris. Jadi abstrak itu saudara harus membuat dengan abstrak yang berbahasa Indonesia dan abstrak yang berbahasa asing. Itu harus perlu supaya emang sudah suatu faktor ketentuan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bagian-bagian daftar isi, yaitu suatu rangka terinci apa yang telah ditulis dalam bagian-bagian ini harus dicantumkan judul-judul bab, judul anak bab, ya, tersusunnya disertai halaman-halaman tempat daripada terdapatnya judul-judul bab dan judul-judul anak bab tersebut, ya. Yaitu adalah daftar isi yang diletakkan pada halaman baru sesudah halaman kata pengantar. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini yang contohnya saudara buat seperti ini. Jangan lepas dari susunan seperti ini. Ya. Nah, sekarang daftar tabel. Ya. Itu semua catatan atau keterangan yang bertalian atau yang berikatan dengan statistik atau hal-hal yang ada hubungannya dengan tabel, yaitu nomor unit tabel, biasanya ditulis dengan angka Romawi. Disertai nomor-nomor halaman tempat tabel itu yang didapat. Jadi harus dengan angka Romawi ya pada tabel itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini tabel dengan mempunyai angka Romawi seperti ini. Ini harus halaman. Jadi saudara harus bikin penyusunannya seperti ini. Nah, ini adalah gambar daftar gambar, ya, seperti ini. Ini tidak menggunakan angka Romawi. Nah, sekarang kalau kelihatan daftar gambar, pada daftar gambar ini biasanya dengan angka-angka Arab, ya. Kemudian disusul dengan judul gambar dan nomor pada halaman tempat gambar itu. Contohnya misalkan, sedangkan daftar lampiran biasanya tulis dengan huruf kapital, disusun dengan judul, cetakan atau keterangan lampiran tersebut kalau ada, dan nomor-nomor halaman dapat lampiran itu diimbukan atau didapatkan ya, seperti itu. Nah, terus daftar pustaka, dalam bagian-bagian ini dimuat sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku atau majalah atau koran ataupun apa saja, baik itu IT, itu tetap harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka atau ke dalam kertas kerja ya, seperti itu. Nah, contohnya nih, ya. Jadi saudara membuat daftar pustaka seperti ini, ya. Terserah mau bidang apa saja, bidang penyakit jantung, kardiovaskuler, atau penyakit diabetes, atau apa saja ada bisa. Nah, ini adalah lampiran atau apendik, ya. Yaitu memuat contoh-contoh angket
tes bagian surat dan sebagainya. Dilengkapi terlaju ya. Terus mendetail bila dimasukkan ke dalam tubuh karangan. Bila lampiran ini atau appendix itu lebih dan sebuah, maka berilah nomor-nomor urut dengan huruf kapital. Jadi ini intinya hanya memberikan huruf kapital saja pada lampiran-lampirannya ya, seperti itu. Saya kira ya, saya kira sampai di sini. Ada yang mau bertanya nggak? Jadi pada umumnya mahasiswa itu tidak mengikuti rincian seperti ini. Jadi cuma hanya lihat dengan temennya, oh misalkan kata pengantar, kata ini apa dan sebagainya, cuma hanya gitu-gitu aja baru dia cari. Akhirnya susah, kelabakan jadinya, kebingungan. Dan yang kedua, mahasiswa rata-rata banyaknya untuk pengolahan datanya itu tidak kurang jelas, ya. Itu juga masalah. Terus yang ketiga, tolong diperhatikan bahasa Indonesia misalkan. Bahasa Indonesia adalah penting. Kadang-kadang ada orang yang bahasa Indonesianya sulit sekali. Bahkan dalam abstrak itu, kadang-kadang mahasiswa menggunakan terjemahan Google ya. Kalau terjemahan Google kadang-kadang beda dengan terjemahannya aslinya sama diterjemahkan ke Inggris Google. Kadang-kadang simpang siur. Nah itu hati-hati juga. Jadi perlu dikonsultasikan. Misalkan saudara dikonsultasikan pada pembimbingnya. Misalkan abstraknya bagaimana nih dalam Inggrisnya, itu bisa harus begitu. Ya. Kalau hanya Google saja, kadang-kadang kalimatnya beda, tidak sama. Itu jadi permasalahan juga. Ya, bagaimana? Apa dok? Ya. Jadi karena materi dari dokter sudah selesai, ada post test dok sebelum masuk ke pertanyaan dok untuk peserta dok. Ya, boleh. Kalau ini ada orang kerja las, jadi suaranya agak. Iya dok. Mungkin teman-teman Pemprov bisa bagikan linknya. Iya. Yes, ambilin headset saya keluar. Di situ di Sudah bisa dikerjakan teman-teman. Iya, boleh. Itu ada PowerPoint yang saya kirimkan, itu tujuannya untuk pengembangan kedokteran di masa depan. Di Indonesia belum ada. Gitu. Nggak dengar juga.
nggak bisa nih pakai ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Baik, untuk waktu pengerjaan pestesnya telah selesai. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sudah ada rules yang dibagikan, silakan bertanya sesuai dengan rules yang dibagikan di kolom chat. Dan jika ingin bertanya langsung, bisa menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Tapi dok, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dok, apakah saya bacakan dok? Boleh. Oke, dok. Baik dok, yang pertama itu Tabe izin bertanya dok, apa kesalahan yang umum dilakukan mahasiswa ketika membuat KTI dan bagaimana cara mengatasinya? Mohon penjelasannya dok. Ya terima kasih. Pada umumnya mahasiswa kesalahannya itu adalah tidak memahami suatu urutan apa yang dia harus perbuat, seperti tadi yang dari awal sampai itu tuh kadang-kadang melewati itu karena saking semangat atau saking tergesa-gesa akhirnya dia melihat kanan kiri akhirnya asal dia cantumkan atau asal tulis. Itu pada umumnya seperti itu. Dan mahasiswa jarang sekali melihat suatu urutan-urutan yang seperti ini, ya. Kadang-kadang dia suka lewat dan kadang-kadang ada juga yang dipermasalahkan dalam suatu hasil datanya salah. Misalkan data kunjungan atau data memberikan suatu kuesioner, kadang-kadang tidak jelas seperti itu. Itu banyak yang saya dapati seperti itu. Dan saya harapkan tolong ya baca PPT ini sehingga berurutan dengan baik. Cuma di PPT ini itu ada sedikit bukan hanya kedokteran saja, hanya ada di bidang lain, bidang teknik dan bidang pertanian. Itu artinya bisa kita rubah, kita masukkan dengan sesuai. Jadi pada umumnya menghasilkan data-data daripada yang akurat itu kadang-kadang tidak jelas. Itu yang banyak mahasiswa yang kurang paham. Apalagi dengan adanya perhitungan dalam C-square, itu mahasiswa banyak hanya melihat dari teman ke teman begitu saja. Artinya banyak nyontek-nyontek begitu, jadi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi saya sarankan ikuti aturan-aturan seperti ini, nanti dengan sendirinya akan dapat menghasilkan yang lebih jelas. Ini saja yang diikuti nih, seperti pendahuluan. Nah, itu perlu ada kajian. Jadi kita perlu berpikir secara logika dan penalaran kita harus berjalan sehingga bisa menyusun. Kalau tidak mengikuti dengan alur ini, kadang-kadang asal main ambil-ambil saja. Saya tahu mahasiswa juga kadang-kadang kalau menceritakan masalah penyakit, oke lah, jelas. Tapi kadang-kadang tidak pada sasarannya gitu. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau tanya? Baik, terima kasih dok. Dari teman-teman mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Ya boleh. Jangan banyak-banyak, 4 aja ya. Karena ini ada mau saya kerja.
Hmm, ya. Tapi dok, ada lagi pertanyaan dok. Boleh. Saya bacakan dok. Tapi dok, Ya, saya Andika Farul Habibi dari angkatan 2020 dok. Izin ya, bertanya dok, bagaimana cara yang tepat untuk penentuan pengolahan data yang sesuai dok? Terima kasih dok. ya. Nah, jadi untuk pengolahan data yang lebih tepat itu pertama adalah dari hasil survei, kedua dari data-data baik itu data secara turun ke masyarakat secara langsung ataupun data berdasarkan kuesioner juga bisa. Nah, dalam data itu kita olah. Kita olah menggunakan data SPS. Sudah belajar ya? Nah, kita olah masukkan ke data itu sehingga kita dapat data yang hasil yang benar. Kalau misalkan hanya mengumpulkan data dari masing-masing bagian, itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang tidak pas hasil perhitungannya. Jadi masukkan ke SPSS. Sudah belajar ya? Ke SPSS itu masukkan ke sana, baru kita mendapatkan data yang akurat. Tapi dengan tujuan satu harus betul-betul diikuti. Misalkan data survei atau data dari literatur itu perlu betul-betul harus benar. Kalau misalkan kurang, ya kalau lebih sih nggak jadi masalah. Kadang-kadang suka kurang. Jadi kalau sudah didapat data tersebut, maka olahlah ke data SPSS itu. Ya, saya rasa kalau sudah menggunakan dapat data literatur, ya, atau dari hasil survei juga, atau dari kuesioner itu saya rasa tidak sulit. Cuma kadang-kadang mahasiswa malas mencari seperti itu, jadi dia mainnya singkat-singkat aja, asal lihat temannya, oh begini datanya begini begini, nah, dia tulis. Nah itu akan mendapatkan suatu data yang salah. Jadi saya sarankan ikuti data-data survei atau menurut data-data literatur yang baik, ya seperti itu. Bahkan ada juga data dari staf ahli misalkan, itu juga harus ada uji kompetensinya dulu, benar nggak datanya begitu. Nah itu akan lebih repot lagi karena keliling dari data survei, data literatur, terus ada juga data dari ahli. Nah, kita harus ada buktikan lagi masalahnya. Jadi kalau mahasiswa ini hanya masukan-masukan saja, itu ada yang seperti itu. Asal masuk-masukan aja. Gini. Padahal dia tidak meneliti atau tidak mendata. Nah, akhirnya salah dicoret-coret seperti itu. Ya, jadi banyak data yang tidak sesuai dengan perolehannya. Ya, ada lagi, boleh? Baik dok, terima kasih dok. Ada lagi pertanyaan dok. Dari Mervitia Amanda, selamat pagi dokter. Pagi, selamat ya. Izin bertanya, apa Ya. saran dari dokter? Apakah ada batasan jumlah referensi di daftar pustaka dan dalam sebuah KTI? Dan bagaimana cara memilih referensi yang baik? Terima kasih dokter. Iya. Jadi begini, kalau sumber data itu lebih banyak tuh sebenarnya lebih bagus, ya. Otomatis kita dapat memasukkan ke data-data seperti apa ya? Intinya begini, intinya itu artinya kita mempunyai sumber data yang lebih banyak itu otomatis lebih kuat seperti itu. Cuma data-data tersebut harus betul-betul ditulis sesuai dengan si yang mempunyai data tersebut. Itu biasanya ditulis pada sumber data, ya. Itu akan lebih jelas. Ya kalau misalkan bagi pemula sih nggak usah banyak-banyak dulu. Artinya kalau bagi peneliti yang lebih mendalam, lebih banyak, lebih bagus. Tapi kalau bagi pemula ya minimal 10 misalkan, ya jangan 5. Kalau 5 itu kurang, 10 lah atau 15 paling banyak. Seperti itu saja. Jadi kalau misalkan ambil data yang banyak bagi pemula, maka nanti akan dipertanyakan juga, lah kok ini datanya begini, kok isinya daripada intinya atau seharinya tuh tidak seperti itu. Ya, kadang-kadang ada orang yang sangat muluk-muluk sekali, di isinya dari wah orang luar negeri ini sini. Ternyata isi di dalamnya tidak seperti itu. Itu kan nanti bisa kebaca soalnya. Nah, jadi disitulah harus perlu perhatian. Jangan asal-asal isi. Jadi saya sarankan sebetulnya tidak susah sebetulnya.
Cuma susahnya itu mahasiswa biasanya tergesa-gesa, dikasih judul begini, akhirnya dipusing, mikir ini, mikir itu, bagaimana ini, bagaimana itu, dan sebagainya. Nah, permasalahannya itu saja. Ya. Dan jangan lupa, kelemahan pada mahasiswa sekarang itu jarang sekali konsultasi. Dia hanya sudah dapat judul, cuma konsultasi itu saja, berikutnya tidak ada. Nah, itu sering banyak masalah, banyak didapatkan masalah. Akhirnya di pertengahan dapat masalah. Seperti itu. Konsultasi itu artinya jangan malas-malas. Tujuannya adalah untuk memperingatkan supaya kita mendapatkan hasil-hasil data itu dari survei atau dari apa dan sebagainya itu dengan jelas. Sehingga susunan-susunan akan lebih baik seperti itu. Iya. Masih ada lagi nggak? Tapi dok, ada pertanyaan terakhir dok. Iya, iya. Ini tapi dok, izin bertanya. Saya Hamzah Hashim dari angkatan 2019. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana meminimalisir terjadinya plagiarisme dalam menuliskan sebuah KTI? Terima kasih dok. Nah, itu dia. Yang plagiarisme ini, makanya tadi saya sudah katakan bahwa mahasiswa itu tidak mempunyai keyakinan dengan dalam dirinya. Ya, kita hindarkan itu. Hindari itu, kita lihat panduan. Cara minimalisirnya kita lihat panduan. Nah, kalau kita sudah lihat panduan ini, otomatis kita akan mentaati tuh. Akan mentaati sesuai dengan hasil di sini. Kalau misalnya kita tidak mengikuti panduan struktur ini, maka dia akan menyimpang. Wah, ambil aja dari sana, ambil aja dari sini, dari si ini, dari sini. Itu banyaknya seperti itu. Jadi tolong jangan lepas dari panduan. Tahap demi tahap kita harus ikuti, gitu. Harus ikuti. Kalau misalkan lepas dari panduan, biasanya plagiatisme itu sering terjadi. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Karena dia udah buntu. Mau cari lagi malah malas. Rata-rata malas, ya. Malas kali, udah dikasih judul suruh gini nih malas. Apalagi suruh ikut aturan ini. Tapi kalau kita betul-betul menghayati, sebenarnya tidak susah. Tidak susah, coba lakukan itu dah. Yang PTT ini tolong betul-betul diikuti gitu. Kan ini kan ada 3, ada seperti ini, ya. Terus ikutin, ada juga penjelasannya. Nah, penjelasannya dipahami nih. Tadi saya secara gamblang saya tidak terlalu mendetail sekali, jadi ini dipahami, ini kan aturan-aturan, penjelasannya itu dipahami. Nah, sudah itu baru masuk ke perlengkapan awal. Nah, ini kita ulang lagi. Nah, nanti otomatis akan bisa dengan jelas. Perlengkapan awalnya ada daftar isi, ya, sampai daftar gambar, daftar apa dan sebagainya. Seperti itu aja sebetulnya kalau bisa diikuti gini. Contohnya sudah ada. Ya, tulis halaman. Tulis daftar isinya seperti ini. Itu kan sudah jelas. Jadi kadang-kadang mahasiswa tidak mengikuti seperti ini, jadi gimana ya? Nah, terus daftar tabel, dia menggunakan angka Romawi tabelnya. Ya, sedangkan daftar gambar tidak pakai angka Romawi. Ikuti aja seperti ini, sebenarnya tidak susah. Cuma kadang-kadang mahasiswa itu di benaknya terlibat ketidaksabaran dan kebingungan. Itu aja penyebabnya. Jadi kalau mahasiswa ikutin dengan data-data seperti ini, insya Allah mudah-mudahan bagus sekali. Artinya dengan kepercayaan diri itu akan muncul, ya, sehingga sehingga mahasiswa dapat membentuk apa yang dia akan dibuat seperti ini, KTI ini otomatis akan lebih baik. Tolong tanamkan kepercayaan diri. Ya, jangan terpengaruh, begini aja padahal salah. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu pertaruhannya seperti itu. Ya, saya kira demikian saja dulu. Nanti kalau masih ada yang mau kurang ini bisa nanti di kampus ya. Di kampus mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Seperti itu. Kalau tidak ada kerjaan yang lain. Karena saya kerjaannya selain di kedokteran, di kerjaan teknik juga. Teknik
pembuatan kapal, pembuatan apa dan sebagainya. Seperti itu sama Pak Aksa. Saya kira cukup demikian. Saya sarankan saudara tolong belajar kalau sudah melewati hal-hal seperti ini, kedepannya enak sekali, gampang sekali. Dan saudara bebas lah, karena saudara nanti dikejar-kejarnya seperti ini terus. Ya, dikejar-kejar terus, wah ini salah, ini coret lagi, nah, seperti gitu. Nah, itu kejadiannya banyak seperti itu. Jadi kelemahannya mahasiswa ini, kalau sudah dapat dosen pembimbing 1 dan 2, kadang-kadang jarang sekali konsul. Cuma hanya 1 kali, Dok, judulnya begini, bagus nggak? Oh iya, bagus. Nanti dibikin salah-salah. Nah, seperti itu. Aturan sudah dibikin konsul. Oh, Dok, benar nggak begini? Kan begitu harusnya. Nah, ini kelemahannya dari situ mahasiswa. Ya. Akhirnya muncullah plagiatisme. Seperti itu. Main gampang. Pas diuji, salah. Itu kan jadi masalah. Ya. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Dok.